Samsung baru aja launching dua Galaxy A series terbarunya, yaitu Galaxy A35 dan A55. Dua tipe HP ini memang sangat-sangat populer ya, dan setiap tahun tuh kita pasti tungguin kehadirannya. Setelah kemarin bahas A55, kita di sini bahas apa yang baru dari Galaxy A35 ini. Galaxy A35 ini menurut saya sangat menarik karena upgrade dari generasi sebelumnya itu cukup signifikan dan penting. Kalau dari looks desainnya, mungkin masih agak mirip sama A34 kemarin, terutama dari desain kameranya ya. Tapi sekarang finishingnya itu kaca glossy dan kali ini beneran pakai material kaca. Jadi kerasa lebih premium aja, walau frame sampingnya masih plastik ya. Belum aluminium kayak A55, tapi wajar lah. Terus frame sampingnya ini sekarang flat. Tapi ada bagian yang menonjol yang dinamakan Key Island sama Samsung. Dan ada rating IP67. Yang sangat menarik perhatian saya ada di desain bagian layarnya. Akhirnya A3 series itu pakai desain Infinity O atau punch hole di bagian layar. Selain feels-nya makin mewah, bagian depannya juga bikin A35 ini terlihat lebih modern dan premium ya dibandingkan pendahulunya. Walaupun mungkin bezelnya belum tipis, tapi ya masih oke lah, udah pakai punch hole. Untuk ukuran dan panel layar masih mirip kayak sebelumnya. Ukurannya 6,6 inci, pakai panel Super AMOLED, dan udah sangat smooth dengan refresh rate 120 Hz. Tapi saya menemukan beberapa upgrade ya. Pertama, refresh rate layarnya sekarang udah adaptif. Dan yang nggak disangka sih udah support HDR10 Plus juga nih, pas saya cek nonton video di YouTube ya. Berarti layarnya itu udah sama kayak A55. Plus udah pakai Gorilla Glass Victus Plus juga. Untuk chipset kali ini berubah. Kali ini pakai Exynos 1380 yang dipakai A54 kemarin. Jadi diturunin ke sini ya. Sebetulnya Exynos 1380 ini sedikit lebih kencang dibandingkan Dimensity 1080 yang dipakai A34 kemarin. Paling waktu kemarin itu masih ada beberapa game yang belum optimal aja pilihan grafisnya. Tapi kan ini udah setahun ya, kemungkinan udah pada dapat update. Pas saya tes Mobile Legends, pilihan grafis rata kanannya udah kebuka, bahkan hingga ultra. Frame rate-nya juga bisa hingga ultra ya. Terus pas saya tes PUBG Mobile, grafis tingginya juga udah kebuka juga nih sekarang. Udah ada pilihan Smooth Extreme 60 fps, grafis yang lebih tinggi bisa set hingga ultra atau 40 fps. Jadi sekarang udah lebih optimal. UI-nya udah pakai One UI 6.1 terbaru dan untuk update udah dikasih panjang buat di kelasnya 4+5. Speaker HP ini stereo dan tentu ada NFC juga. Baterainya sama 5000 mAh dan masih support super fast charging 25 watt. Ada Samsung Knox Vault juga yang berarti ada dedicated security chip. Yang dimana data penting itu disimpan di dalam situ ya. Jadi terenkripsi lagi dan nggak keluar kemana-mana. Dan ini tuh terpisah sama chip security bawaan chipsetnya ya. Ya, ini udah kayak HP flagship lah. Nah, untuk kamera, setup-nya masih sama. Pakai triple kamera di belakang. Ada 5 megapiksel makro, 8 megapiksel ultra wide, dan kamera utama yang upgrade ke 50 megapiksel. Walau resolusi sama kayak A55, tapi sensornya beda ya. Ini lebih kecil, belum level flagship, tapi ada sedikit upgrade lah dibanding A34. Katanya A35 ini dari sisi foto ada improvement, terutama di nitografinya. Jujur, kemarin saya lebih suka processing foto dari ISP Exynos di A54 dibanding ISP MediaTek di A34 ya. Jadi kemungkinan yang ini saya bakal suka nih. Tapi kita lihat nanti pas udah saya tes lebih lanjut. Tentu ada OIS dan ada video stabilisasinya juga. Untuk harganya kurang lebih masih sama. Paling yang varian 256GB itu agak naik dikit. Menurut saya Galaxy A35 ini sangat menarik sih. Jadi akhirnya Samsung itu move on dari desain water drop ke desain punch hole di Galaxy A3 seriesnya ya. Ini bikin orang-orang yang dulu mungkin agak ragu ambil A3 series karena looks-nya terutama water drop-nya jadi bisa tertarik lagi nih. Oke, itu dia hands-on dari Samsung Galaxy A35. Saya juga sebetulnya nggak sabar untuk cobain lebih lanjut ya, dan kita tunggu video reviewnya.